Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, sistem akuntansi bendahara umum negara, sistem akuntansi instansi, unit akuntansi dan pelaporan keuangan, unit akuntansi dan pelaporan barang. Masuk ke bahasan yang pertama, yaitu SAPP. Pokok bahasan pada SAPP ini adalah kerangka umum dari SAPP, kemudian hubungan antara SAI dengan sistem lain pada SAPP, kemudian hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang. Berikutnya adalah proses bisnis dari SAI, dokumen sumber, mekanisme rekonsiliasi dan pelaporan, review laporan keuangan pemerintah, tanggung jawab pelaporan, dan sanksi. Dasar hukum dari SAPP adalah penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat SAPP yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pengertian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri dari 7 jenis laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. SAPP dikembangkan sesuai ketentuan dalam SAP. Tujuan SAPP adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dalam keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik dari SAPP. Basis akuntansi. Laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual. Basis kas tetap digunakan dalam LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Sistem pembukuan berpasangan. SAPP dilaksanakan dengan double entry atau pembukuan berpasangan, namun untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara single entry atau pembukuan tunggal. Desentralisasi pelaksanaan anggaran. Pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Bagian akun standar, kodifikasi elemen transaksi, akuntansi dan pelaporan untuk memudahkan penganggaran dan pertanggungjawaban. Standar akuntansi pemerintahan. Panduan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi keuangan. Ruang lingkup SAPP. SAPP wajib diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat.
Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentralisasi (dekon) ataupun tugas pembantuan yang dananya bersumber dari APBN. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN. Unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP adalah pemerintah daerah yang dananya bersumber dari APBD. Karena kalau ini nanti laporannya bentuknya adalah LKPD yang akan kita bahas di semester 2 nanti. Kemudian BUMN dan BUMD karena ini merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Berikutnya kerangka umum dari SAPP. SAPP merupakan atau terdiri dari SAI. Ini merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh instansi, yaitu kementerian atau lembaga, dan sistem akuntansi Bendahara Umum Negara yang hanya dibuat oleh Kementerian Keuangan. Ketika dua laporan ini digabungkan, itu menjadi sistem akuntansi pemerintah pusat. Nah, kerangka umum dari SAPP yang pertama di sini adalah sistem akuntansi BUN yang hanya dibuat oleh Kementerian Keuangan. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sistem akuntansi. Yang pertama adalah sistem akuntansi pusat, sistem akuntansi utang pemerintah, sistem akuntansi hibah, sistem akuntansi investasi pemerintah, sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah, sistem akuntansi transaksi ke daerah, sistem akuntansi belanja subsidi, sistem akuntansi belanja lain-lain, sistem akuntansi transaksi khusus, sistem akuntansi dan pelaporan badan lainnya. Masih lanjutan dari kerangka umum SAPP, SAI, kalau tadi adalah sabun, sekarang SAI-nya. SAI ini terdiri dari unit akuntansi pelaporan barang dan unit akuntansi pelaporan keuangan. Kita akan lebih membahas terkait dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan atau barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas. Kita coba lihat sistem akuntansi instansi Kementerian Negara atau lembaga. Jadi di sini untuk transaksi BMN masuk ke unit akuntansi dan pelaporan barang. Kemudian ini pun juga masuk ke unit akuntansi pelaporan keuangan. Apa saja ini akuntansinya? Ini ada akuntansi anggaran, kemudian ada transaksi realisasi, ada transaksi akrual, ada transaksi BLU, dan ada transaksi lainnya. Nah, semua transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi dalam unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang kemudian nanti masuk ke dalam GL SAI, dilanjut ke GL SAPP dan GL Sabun. Ini yang merupakan laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga yang SAI, kemudian yang Sabun tadi yang hanya dibuat oleh Kementerian Keuangan saja. Ketika digabungkan menjadi GL untuk SAPP yang akan membentuk laporan keuangan pemerintah pusat dan dilaporkan diperiksa oleh BPK. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada masing-masing subsistem Sabun. Kalau tadi yang saya jelaskan sebelumnya adalah terkait dengan SAI. Nah, sekarang yang Sabun itu terdiri dari anggaran, transaksi non-anggaran, transaksi realisasi, transaksi akrual, transaksi lainnya, dan transaksi khusus. Ini hanya dibuat oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Jadi posisi yang atas ini menunjukkan transaksi atau proses yang dijalankan oleh Kementerian Negara Lembaga, sementara yang di bawah ini adalah proses yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Berikutnya adalah kita bahas terkait dengan proses bisnis sistem akuntansi instansi.
SAI. SAI tadi dimulai dari formulir dokumen sumber, kemudian dibuat jurnal, dimasukkan ke dalam buku besar, buku pembantu, dan laporan keuangan. Sebenarnya proses ini sama persis dengan proses yang terjadi di dalam akuntansi komersial yang Anda sudah pelajari di akuntansi keuangan maupun di akuntansi biaya. Nah, hasil laporannya apa? Hasil laporannya adalah LRA, LO, LPE, neraca, dan caleg. Ini adalah gambaran proses akuntansi pada entitas akuntansi. Kalau dilihat dari atas, tentunya dasarnya adalah standar akuntansi, di mana tadi inputnya adalah dokumen sumber transaksi, kemudian prosesnya adalah ini merupakan proses akuntansi, dimulai dari analisis transaksi, apakah semua dokumen sumber ini memenuhi syarat untuk dicatat akuntansinya. Kalau memenuhi syarat, tentunya dicatat dalam bentuk jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Outputnya apa? Outputnya adalah LRA, LO, LPE, neraca, dan caleg. Nah, laporan keuangan ini harus memenuhi prinsip relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat difahami. Nah, tentunya sistem akuntansi ini didukung oleh formulasi prosedur transaksi, bagian akun standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software yang memadai tentunya, dan personil yang terampil. Seperti itu. Pola hubungan antara sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang. Ini dimulai dari bawah, jadi dimulai dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, ini satker gitu ya. Nah, kalau di sini adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang. DK itu adalah dana konsentrasi atau dekon, kemudian di sini adalah dana untuk tugas pembantuan. Berikutnya naik ke atas, ini ada unit akuntansi untuk wilayah. Kemudian di sini ini untuk anggaran dan ini untuk barang. Nah, setelah wilayah naik lagi menjadi unit akuntansi pengguna anggaran untuk eselon 1. Ini untuk anggaran, di sini untuk barang di unit eselon 1. Nah, ke atas lagi tentunya adalah ke unit akuntansi pengguna anggaran. Di sini adalah di perbendaharaan dan di sini unit akuntansi untuk pengguna barang yang dalam hal ini dipegang oleh DJKN. Masih di dalam hubungan sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang, coba kita breakdown ke dalam tingkat satker. Ini ada kepala kantor di sini adalah unit akuntansi kuasa pengguna barang, dan di sini unit akuntansi kuasa pengguna anggaran. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Berarti KPB-nya biasanya adalah Kasubag PU atau pejabat yang menangani barang. Berikutnya, pelaksana unit akuntansi dan pelaporan barang. Ini operator BMN biasanya. Nah, untuk anggarannya di sini Kasubag Keuangan, pejabat yang menangani keuangan. Di sini adalah pelaksana unit akuntansi dan pelaporan keuangan. UAKPB dengan UAKPA tentunya harus saling berkomunikasi karena belanjanya menggunakan unit akuntansi KPA, tetapi ketika belanjanya itu melibatkan atau menimbulkan barang milik negara, tentunya harus dicatat ke dalam UAKPB. Jadi memang harus ada koordinasi, komunikasi antara unit akuntansi KPA dengan unit akuntansi KPB. Oke, ini adalah unit mekanisme pelaporan SAI. Sebenarnya mirip dengan yang tadi kita bahas ya. Tadi kita bahas di depan mirip. Ini adalah yang terkait dengan barang yang berwarna orange, dan yang biru ini adalah yang terkait dengan anggaran. Tadi sudah saya sampaikan di tertinggi di sini UAPA-nya adalah DJ PBN, sementara UAPB-nya adalah DJKN. Kemudian
Ini kalau kita lihat dari atas ya, tadi yang sudah kita bahas. Kemudian turun lagi ke eselon 1. Di sini yang anggarannya juga turun ke eselon 1. Kemudian turun ke wilayah. Kalau wilayah siapa yang bertanggung jawab untuk barang tentunya adalah Kanwil di CKN, untuk anggaran ya Kanwil di JPB. Nah, kemudian turun lagi sebenarnya ke unit akuntansi KPB dan unit akuntansi KPA. Di dalam KPA ini tentunya adalah ada BLU. Kemudian di sini juga ada koordinator yang ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab terhadap dana dekon dan dana dari tugas pembantuan. Di unit paling bawah ini dikoordinir oleh KPPN selaku BUN. Sama ya, cuma tadi di depan saya menjelaskan dari bawah, sementara di slide ini saya menjelaskan dari atas ke bawah. Gitu ya. Dokumen sumber yang digunakan apa saja? Kita coba lihat dulu apa sih dokumen sumber gitu ya. Dokumen sumber adalah dokumen yang ditetapkan sebagai dasar atau trigger pencatatan ke dalam jurnal atau aplikasi komputer. Tujuan ditetapkan dokumen sumber ini adalah agar dasar pencatatan pembukuan input data menjadi seragam. Dokumen sumber untuk proses bisnis akuntansi di tingkat unit akuntansi KPA. Dokumen sumber untuk transaksi penerimaan. Di sini contohnya adalah estimasi pendapatan pajak dan PMBB yang dialokasikan, antara lain DIPA, DIPA revisi, dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Kemudian untuk realisasi pendapatan, bukti yang digunakan adalah bukti penerimaan negara seperti SSBP, SSP, SSPJP, dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan. Untuk transaksi pengeluaran, di sini ada DIPA, DIPA revisi, kemudian petunjuk operasional, kegiatan, dan dokumen lain yang dipersamakan. Untuk realisasi pengeluaran, itu menggunakan SPM, SPP, SP2D, SP3B BLU, dan SP2B BLU, SP2DHL, SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen sumber untuk proses bisnis akuntansi di tingkat unit akuntansi KPA. Memo penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian dan untuk transaksi akrual dan jurnal aset. Dokumen yang terkait transaksi piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang. Dokumen yang terkait transaksi persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan. Dokumen yang terkait transaksi konstruksi dalam pengerjaan KDP antara lain kartu KDP, laporan KDP. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga seperti berita acara serah terima barang, BAST, surat keputusan, SK, penghapusan, SK penghentian dan atau penggunaan kembali atas aset tetap, aset tak berwujud yang dalam kondisi rusak. Berikutnya kita bahas terkait dengan rekonsiliasi data. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem, subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Tujuannya adalah meyakinkan keadilan data dalam penyusunan laporan keuangan. Outputnya apa atau keluarannya apa, yaitu berita acara rekonsiliasi. Nah, macam dari pelaksanaan rekonsiliasi, di sini ada rekonsiliasi internal antara unit pelaporan keuangan dan unit pelaporan barang pada pengguna anggaran atau pengguna barang. Teman-teman barangkali sudah belajar dulu di penatausahaan bendahara terkait dengan rekonsiliasi internal. Kemudian rekonsiliasi internal antara unit akuntansi KPA dengan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan Satker.
Berikutnya, rekonsiliasi pelaporan keuangan antara pengguna anggaran dengan BUN. Berikutnya, rekonsiliasi pelaporan barang antara pengguna barang dengan pengelola barang. Berikutnya, rekonsiliasi antara BUN dan pengelola barang. Jenis dan periode pelaporan. Jenis pelaporan, yang pertama, hasil cetakan yang ada di menu aplikasi komputer. Kemudian laporan keuangan lengkap, selalu disertai dengan ADK. Periode pelaporannya gimana? Bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan keuangan semesteran dan tahunan disusun lengkap dengan RRA, LO, LPE, neraca, caleg, dan laporan pendukungnya. Masih lanjutan dari periode pelaporan, laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga tahunan disampaikan paling lama 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tahunan harus disertai pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh aparat pengawas intern dan pernyataan tanggung jawab Statement of Responsibility yang ditandatangani oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Review atas laporan keuangan. Tujuan review adalah meyakinkan keandalan, keabsahan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Meyakinkan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan perundangan dan SAP. Meyakinkan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan dengan SAP. Masih review atas laporan keuangan. Laporan keuangan semesteran, tahunan. Saya tampilkan semuanya dulu. Jadi di sini untuk SAI itu oleh APIP KL, ini adalah aparat pengawas internal pemerintah, dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal untuk masing-masing kementerian lembaga. Setelah direview, tentunya APIP ini mengeluarkan pernyataan telah direview. Kemudian sabun ini juga dilakukan oleh APIP yang ditunjuk oleh Menkyu, keluarnya adalah laporan keuangan BUN. Hasil outputnya tentunya juga pernyataan telah direview. Nah, untuk SAPP ini APIP-nya adalah BPKP, kemudian yang direview sendiri adalah LKPP, dan muncullah di sini adalah pernyataan telah direview untuk laporan keuangan semesteran dan tahunan. Kemudian isi prinsip pernyataan telah direview. Yang pertama, pernyataan telah direview laporan keuangan sesuai dengan standar review dan informasi tanggung jawab penyajian laporan keuangan. Kedua, pernyataan tentang tujuan dilaksanakan review dan ruang lingkup hasil review. Ketiga, pernyataan hasil review bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SAP. Keempat, dapat diberikan paragraf penjelas atas hal yang perlu dijelaskan terkait dengan pelaksanaan review laporan keuangan. Nah, ini format pernyataan review, silakan nanti Anda cermati sendiri. Ada 3 paragraf, 4 paragraf, nanti silakan Anda cermati. Nah, ini pernyataan tanggung jawab. Prinsipnya berisi tentang yang pertama, pernyataan terhadap substansi elemen laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Yang ketiga, pernyataan bahwa akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan SAP. Yang keempat, dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. Ini contoh dari pernyataan tanggung jawab unit akuntansi KPA, silakan nanti dicermati. Ini juga, tapi ini adalah untuk wilayah. Silakan nanti dicermati sendiri.
Ini untuk unit akuntansi pengguna anggaran. Ini bahasan kita yang terakhir terkait dengan pengenaan sanksi. Ancaman sanksi administrasi atau administratif gitu ya. Jadi di sini yang dikenakan sanksi terkait dengan rekonsiliasi oleh unit akuntansi KPA atau barang, kemudian KPA atau barang terkait dengan dekonsentrasi, kemudian terkait dengan tugas pembantuan, itu untuk KPA-nya, bisa juga nanti terkait dengan untuk wilayah. Untuk wilayah juga seperti itu. Nah, ketika tidak melakukan rekonsiliasi ataupun tidak menyampaikan laporan keuangan, ini yang kemudian akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Sanksi administratif di sini adalah pengembalian surat perintah membayar atau SPM oleh KPPN yang telah diajukan oleh unit akuntansi KPA atau Satker. Tetapi SPM-nya dikecualikan untuk SPM LS belanja pegawai. SPM langsung kepada pihak ketiga dan SPM pengembalian. Kalau yang ini tetap langsung tetap dibayar gitu ya. Pengenaan sanksi tidak membebaskan unit akuntansi KPA atau KPB dan unit akuntansi PPAW dan unit akuntansi PPBW dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, dan melakukan rekonsiliasi. Jadi kewajibannya tetap. Jadi walaupun dapat sanksi, kewajiban untuk menyampaikan laporan dan rekonsiliasi tetap harus dilaksanakan. Ini sanksi karena terlambat saja. Baik, demikian teman-teman yang mungkin bisa saya jelaskan sebagai pengantar Anda belajar. Silakan difahami dan kalau belum jelas kita diskusikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.